Sepak bola itu indah, tapi Piala Dunia adalah panggung di mana drama manusia mencapai puncaknya. Miliaran mata memandang, trofi emas berkilau, dan sejarah ditulis oleh para pemenang. Tapi, apakah semua yang kalian lihat di layar kaca adalah kebenaran yang sesungguhnya? Bagaimana jika saya katakan bahwa di balik kemegahan turnamen terbesar di bumi ini ada konspirasi politik, misteri medis yang belum terpecahkan, hingga dugaan pengaturan skor berskala global yang melibatkan diktator kejam? Dari hilangnya trofi asli secara misterius, konspirasi aneh di Prancis tahun 98, hingga skandal paling memalukan di Korea dan Jepang tahun 2002. Kali ini kita akan membongkar sisi gelap dan misteri terbesar yang coba disembunyikan dari sejarah Piala Dunia. Kita mulai dari salah satu misteri medis dan konspirasi terbesar dalam sejarah modern. Piala Dunia tahun 1998 antara Brazil melawan tuan rumah Prancis. Saat itu Brazil punya El Fenomeno atau Ronaldo Luiz Nazario de Lima. Dia adalah monster, pemain terbaik di dunia yang siap menghancurkan Prancis. Tapi beberapa jam sebelum kick off, sebuah keanehan terjadi. Nama Ronaldo tiba-tiba hilang dari daftar susunan pemain resmi yang dibagikan ke media. Dunia gempa. Lalu 45 menit sebelum laga dimulai, namanya kembali masuk. Hasilnya, Ronaldo tampil seperti zombie di lapangan. Dia lesu, linglung, dan Brazil dibantai 3-0 oleh Prancis. Apa yang sebenarnya terjadi di kamar hotel Brazil siang itu? Rekan sekambarnya, Roberto Carlos, menceritakan bahwa Ronaldo mengalami kejang-kejang hebat, mulutnya berbusa, dan tubuhnya gemetar. Teori konspirasi pun liar berhamburan. Teori pertama, Ronaldo diracun oleh agen rahasia Prancis demi memuluskan kemenangan tuan rumah. Teori kedua, sponsor utama mereka, Nike, memaksa Ronaldo tetap bermain demi nilai kontrak jutaan dolar, meskipun tim medis melarangnya. Teori ketiga, tekanan mental yang luar biasa memicu serangan kecemasan akut yang berujung pada kejang saraf. Sampai hari ini, misteri 7 jam sebelum final Prancis tahun 98 tetap menjadi salah satu rahasia paling rapat yang tak pernah benar-benar terjawab secara utuh. Menurut kalian, mana yang paling masuk akal? Kita mundur ke tahun 1978. Piala Dunia digelar di Argentina, yang saat itu dipimpin oleh rejim militer brutal di bawah Jenderal Jorge Videla. Bagi sang diktator, Argentina harus juara demi mengalihkan isu pelanggaran HAM di negaranya. Masalahnya, lolos ke final Argentina harus mengalahkan Peru di babak semifinal grup dengan selisih minimal 4 gol. Tugas yang hampir mustahil, karena Peru saat itu punya salah satu pertahanan terbaik di Amerika Selatan dan kiper hebat bernama Ramon Quiroga. Tapi tebak, berapa skor akhirnya? Argentina menang telak, yaitu 6-0. Pertandingan ini langsung bau anyir. Investigasi bertahun-tahun kemudian mengungkap kejanggalan yang bikin geleng-geleng kepala. Kiper Peru, Ramon Quiroga, ternyata lahir di Argentina. Lebih gila lagi, ada laporan bahwa Jenderal Videla sendiri sempat masuk ke ruang ganti pemain Peru sebelum laga dimulai, membawa peran perdamaian yang terselubung ancaman. Beberapa dekade kemudian, mantan senator Peru mengakui adanya kesepakatan politik. Pengiriman ribuan ton gandum dan pembebasan tahanan politik dikirim dari Argentina ke Peru sebagai biaya untuk membiarkan Argentina menang 6-0. Sepak bola di bawah todongan senjata, ini adalah salah satu noda paling hitam dalam sejarah FIFA. Kalau kalian bertanya kepada fans Italia atau Spanyol tentang Piala Dunia 2002, mereka mungkin akan langsung naik darah. Ini adalah turnamen yang dinilai banyak pengamat sebagai Piala Dunia paling korup di era modern. Misteri terbesarnya bukan tentang konspirasi gaib, melainkan bagaimana bisa FIFA membiarkan keputusan wasit seobvious itu merusak pertandingan. Kita bicarakan laga Korea Selatan versus Italia di babak 16 besar. Dipimpin oleh wasit asal Ekuador, Biron Moreno. Totti di kartu merah karena dianggap diving, padahal dia jelas-jelas dilanggar di kotak penalti. Gol emas Damiano Tommasi dianulir karena offset yang sama sekali tidak ada. Pemain Italia ditendang kepalanya, disikut, tapi wasit diam saja. Di babak berikutnya, giliran Spanyol yang dikerjai. 2 gol sah Spanyol dianulir oleh wasit Gama Algandor. Korea Selatan melaju ke semifinal, mencetak sejarah bagi Asia, tapi dengan catatan sangat kontroversial.
Plot twistnya, beberapa tahun kemudian, wasit Byron Moran ditangkap di bandara New York karena menyelundupkan 6 kg heroin di pakaian dalamnya. Dia juga sempat dihukum di liga domestiknya karena memanipulasi waktu pertandingan sampai 13 menit demi memenangkan tim tertentu. Apakah laga 2002 itu murni kesalahan manusia atau ada pesanan dari atas agar tuan rumah melaju sejauh mungkin demi keuntungan finansial turnamen? Tahukah kalian kalau trofi Piala Dunia yang diangkat oleh Messi tahun 2022 bukanlah desain trofi yang sama dengan yang diangkat oleh Pele pada tahun 1958 dan 1970. Trofi asli Piala Dunia bernama Jules Rimet dan trofi ini punya sejarah yang lebih mirip film aksi Hollywood. Pada tahun 1966, trofi ini dicuri saat dipamerkan di London. Ratu Inggris panik. Polisi London gagal menemukannya. Pahlawannya justru seekor anjing bernama Pickles yang menemukan trofi itu terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang jalan-jalan sore dengan pemiliknya. Tapi misteri sesungguhnya terjadi pada tahun 1983 di Rio de Janeiro, Brazil. Karena Brazil sudah juara 3 kali, mereka berhak menyimpan trofi Jules Rimet asli selamanya. Trofi itu disimpan di lemari kaca anti peluru di markas Federasi Sepak Bola Brazil. Anti peluru? Iya, tapi bagian belakang lemarinya cuma terbuat dari kayu lapis. Pencuri masuk, mencongkel kayu tersebut dengan linggis dan membawa kabur trofi emas murni itu. Hingga detik ini tahun 2026, trofi Jules Rimet yang asli tidak pernah ditemukan lagi. Teori paling populer menyebutkan bahwa trofi tersebut langsung dilebur oleh para pencuri menjadi batangan emas untuk menghilangkan jejak. Sejarah sepak bola yang tak ternilai harganya lenyap begitu saja di tangan para kriminal. Dari konspirasi kelas berat, mari kita beralih ke pola misterius yang sering disebut sebagai kutukan juara bertahan. Ini adalah pola yang aneh yang berulang di era sepak bola modern. Sebuah tim yang berhasil menjadi juara dunia hampir selalu hancur lebur dan gugur di fase grup pada edisi Piala Dunia berikutnya. Misal, Prancis juara tahun 1998, kemudian gugur di fase grup tahun 2022 tanpa mencetak 1 gol pun. Italia juara pada tahun 2006, kemudian gugur di fase grup tahun 2010. Spanyol juara tahun 2010, gugur di fase grup 2014 setelah dibantai Belanda. Kemudian yang terakhir Jerman juara tahun 2014, kemudian gugur di fase grup 2018 setelah kalah dari Korea Selatan. Apakah ini kutukan mistis? Secara logika ini adalah kombinasi dari kepuasan instan, taktik yang sudah terbaca selama 4 tahun, dan regenerasi skuad yang terlambat karena pelatih terlalu percaya diri pada pahlawan lama. Tapi tetap saja, melihat negara-negara di daya bola ini mendadak lupa cara main bola di turnamen berikutnya adalah sebuah misteri sains olahraga yang selalu menarik untuk dibahas. Di balik setiap gol indah dan sorak-sorai penonton ada bayang-bayang politik, uang, ego manusia, dan misteri yang mungkin tidak akan pernah kita ketahui kebenarannya secara 100%. Dari kelima misteri tadi, mana yang menurut kalian paling konspiratif dan bikin kalian paling penasaran? Tulis teori kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka video seperti ini, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan sejarah-sejarah lainnya.